Yo subscribers, sup man, Caps. Welcome back with your boy Vito di sini aja ya. Betul. Bingung mau ngasih nama kalian apa, jadi aku panggil subscribers aja coy. Karena kalian subscriber aku panggil subscriber kalian adalah rajaku, punten raja. Jadi coy, makasih buat yang udah klik video ini. Seperti biasa, kalian tahu kan kalian harus apa, kewajiban kalian yang ku sampaikan di setiap video. Like, comment, subscribe, like, comment, subscribe, like, comment, subscribe. Itu aja coy, tapi nggak ada dilakukan juga. Pada kesempatan kali ini, seperti yang udah kalian tengok di thumbnail aja ya, jadi kita mau ngebahas tentang kartun-kartun yang memiliki beberapa teori-teori konspirasi di dalamnya coy. Pasti kalian semua juga udah tahu ini kartun-kartun yang udah pernah nonton juga coy. Jadi ini kartun-kartun yang terkenal ya. Oke, gak usah berlama-lama lagi berbanyak cang-cincong, kita langsung masuk ke kartun pertama coy. Let's go. Ya, kalau mendengar kata SpongeBob SquarePants, kalian pasti kayak ngebayangin sebuah karakter kartun kota yang konyol dan lucu, selalu ceria setiap harinya cuy. Tapi siapa sangka kalau misalnya di balik kartun SpongeBob itu ada sebuah kisah atau teori-teori yang bisa bikin kalian tercengang, kayak bertanya-tanya, apa iya ya? Lah, masa? Nah, ayo kita diskusi sama-sama cuy. Kita masuk ke teori konspirasi yang pertama cuy ya. Teori konspirasi yang pertama itu ada asal muasal Bikini Bottom coy. Kalian, aku pasti kayak bertanya, masa iya sih di dalam laut ada laut, di dalam laut ada api, di dalam laut ada peradaban yang mirip kali kayak kota kita sekarang ini. Tapi nyatanya semua itu emang ada coy. Kita bakal ngebahas Bikini Bottomnya aja dulu coy. Kota Bikini Bottom ini diduga sebagai kota fiksi yang terinspirasi dari lokasi di dunia nyata coy. Lokasinya tuh ada di Bikini Atoll di Amerika coy. Jadi 1949 sampai tahun 1958, tempat ini atau Bikini Atoll ini kerap dijadikan sebagai tempat pencobaan nuklir. Jadi diperkirakan sudah terjadi sebanyak 23 bom nuklir yang sudah dicoba di tempat itu coy. Jadi akibat dari ledakan itu banyak biota laut yang terkena dampaknya. Maka kayak apa tuh namanya, kayak makhluknya itu aneh-aneh gitu bentuknya. Kayak kalau kalian penonton sejati SpongeBob pasti kalian tahu episode yang dimana si SpongeBob ini kejebak di rock bottom. Nah, rock bottom ini masyarakatnya kayak aneh-aneh, bentuknya aneh, semuanya aneh, kayak tercemar gitu, kayak menjadi setengah mutan coy. Nah itu satu. Terus si penulis, si Stephen Hillenburg ini memasukkan footage bom nuklir yang dimana itu menjadi sebagai bahan untuk memperkuat teori ini coy. Menurut kalian gimana? Komen di bawah, kita diskusi sama-sama coy. Kita lanjut ke teori kedua. Teori kedua ini lumayan aneh ya. Di teori kedua ini diduga karakter SpongeBob adalah orientasi seksual atau melambangkan orientasi seksual coy. Seperti yang aku kutip dari Reddit dengan akun berusername Sinkos Penguinos. Jadi si Sinkos Penguinos ini berspekulasi bahwa SpongeBob merupakan seorang gay dikarenakan si SpongeBob ini tak sungkan untuk menggandeng tangan Patrick. Oke, tunggu dulu. Ini baru teori, tunggu dulu. Nah, yang kedua, kebalikan dari SpongeBob, Sandy adalah seorang wanita yang kuat, berani, atletis. Maka itu dia diduga sebagai wanita lesbian coy. Jadi si Sandy lesbian, SpongeBob gay. Nah, sedangkan Patrick adalah seorang biseksual yang dimana Patrick sempat menunjukkan ketertarikannya pada seorang gadis bernama Mindy, tapi juga tak sungkan untuk menggandeng atau memeluk si SpongeBob ini coy. Jadi dia diduga mengidap biseksual. Sementara si Squidward, karakter yang paling kalem, tak pernah ngerasain apa-apa, kayak hidupnya datar aja gitu coy. Nah, si Squidward ini tidak pernah mencintai sesama jenis dan lawan jenis. Makanya si Squidward ini diduga aseksual. Terakhir itu Plankton diduga mengidap gejala objektofilia, di mana Plankton bisa memiliki rasa atau memiliki ketertarikan kepada benda-benda mati, sehingga si Plankton ini bisa menikahi si Karen atau si komputer canggih gitu coy. Nah, jadi SpongeBob tadi gay karena sesama jenis, si Sandy tadi lesbi karena nggak jelas sih, ini nggak tahu coy, ini cuma teori. Kalau kalian ada yang pro atau yang kontra, kalian komen di bawah, kita diskusi sama-sama coy. Jadi gitu, pendapat kalian boleh kalian tuangin di bawah. Kalau misalnya SpongeBob
sama Patrick ini kayak kan brother gitu, brother dari kecil lah gitu cerita. Tapi kalau aku sendiri sesama brother kalau kayak gandeng-gandeng tangan itu kayak geli juga cuy. Udah, kita lanjut ke kartun selanjutnya coy. Buat anak-anak tahun 90-an sampai tahun 2000-an yang menonton ini juga pasti tahu apa kartun Crayon Shinchan coy. Nah, jadi Crayon Shinchan ini adalah kartun buatan Jepang yang menceritakan tentang anak kecil yang sedikit mesum menjalani hari-harinya dengan penuh kekonyolan. Jadi dia tuh tinggal sama ayahnya, ibunya si Misae, si Shinchan-nya sama adiknya si Himawari. Jadi berempat coy. Sama si Shiro anjingnya, ada anjingnya cabut lah. Siapa sangka kalau di balik Shinchan yang lucu ini ada kisah seram yang termasuk juga urban legend Jepang coy. Seberapa lama lagi kita bahasnya langsung ya. Pada teori ini, Shinchan yang bernama asli Nohara Shinosuke di dalam serial kartun tersebut itu tuh semua Shinchan sama Himawari itu cuma sebuah sosok rekaan sang ibu coy. Nah, paham kalian kan? Belum paham biar pulang. Nah, jadi menurut kabarnya si Shinchan sama si Himawari ini udah mati coy. Jadi yang di film semua episode itu cuma rekaan sang ibu coy. Ibunya cuma berhalusinasi seakan-akan anaknya itu ada di situ coy. Jadi lebih singkatnya Shinchan dan Himawari cuma sosok yang hidup di dalam pikiran si ibunya ini, si Misae ini coy. Dimana sebetulnya Shinchan dan Himawari telah tewas sejak lama. Konon katanya pada saat kejadian Shinchan berusia 5 tahun hendak menyelamatkan adiknya dari tabrakan mobil coy. Tapi naasnya dari kejadian itu mereka berdua malah tewas saat kejadian. Jadi guys, tingkah Shinchan sehari-hari, kelakuan Shinchan dan Himawari itu tuh semua hanyalah memori dalam hati dan kepalanya si Misae ini coy. Karena dia rindu sama anak yang udah kecelakaan. Jadi dia kayak apa sih tuh? Open your eyes, tai. Oke, kita lanjut ke kartun yang berikutnya. Jadi ini nggak jauh beda ya. Ini nggak jauh beda sama di kartun Shinchan tadi coy. Aku ngambil satu, ini tentang si penyakitnya Angelica ini coy. Jadi pada teori kalian nih, kartun ini semuanya dianggap itu cuma sebuah imajinasi dari si Angelica coy. Dari si Angelica nih, Nih, dari si Angelica. Nah, jadi si Angelica ini mengidap penyakit. Nah, betul kan Cica. Nah, jadi si Angelica ini mengidap penyakit sejak usianya 3 tahun coy. Angelica mengalami tekanan dari dalam keluarganya, tekanan mental dari dalam keluarganya, sehingga membuat Angelica trauma, depresi, sehingga mendapat penyakit psikis ini coy. Dari sekian banyak orang berspekulasi tentang kartun ini, aku cuma ngambil satu, yaitu bayi yang ada di kartun Rugrats ini hanya ilusinasi atau imajinasi dari Angelica coy. Bayangin, bayi pertama itu ada Chucky si rambut merah itu coy. Si Chucky diperkirakan mati bersama ibunya saat dilahirkan. Ini juga jadi salah satu alasan kenapa ayahnya ini selalu khawatir sama keadaan Chucky. Bayi kedua si Tommy adalah anak yang mati pada saat dilahirkan, sehingga membuat ayahnya berdiam diri berhari-hari di basement hanya untuk membuatkan mainan untuk si Tommy ini coy. Karena dia masih berharap kalau anaknya itu nggak mati. Dan yang terakhir si bayi kembar Phil dan Lil, anaknya si Devilus. Nah, diduga si Devilus ini menggugurkan atau menjalankan praktik aborsi, sehingga Angelica tidak pernah tahu anak yang dikandung Devilus ini adalah laki-laki atau perempuan. Tapi si Angelica ini mutusin buat mengimajinasikan bahwa si Phil dan Lil ini adalah anak kembar. Padahal sebenarnya Phil dan Lil ini adalah satu orang cuy, adalah satu orang yang sama. Gimana menurut kalian dari semua yang udah kita bahas? Mana menurut kalian yang paling masuk akal? Komen di bawah, kita diskusi sama-sama. Komen juga aku harus bahas apalagi di next contest. See you the next video. Subscribe coy. Should I hide away forever? Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine, think about you every time? I remember that it's over, yeah. You never break